Kita klik aja di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini, halaman Arduino .cc. Kalian bisa klik di software download. Saya perkenalkan lagi, ada satu instruksi yaitu digital write. Ini adalah membuat status sebuah pin menjadi high atau dia akan berkedip pelan, 1 detik on dan 1 detik off. Oke, gampang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Marsudi ST. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat senantiasa. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai belajar Arduino dari awal. Jadi bagi kalian yang pengen belajar Arduino, pengen memperdalam dunia pemrograman tetapi masih bingung dengan mulai dari mana, maka channel ini sudah tepat bagi Anda. Dan ikuti terus videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan komen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah tahapan-tahapan apa saja sebelum kita melakukan pemrograman atau ngoprek Arduino istilahnya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara mendownload, cara menginstal, dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Arduino ID, yaitu aplikasi yang digunakan untuk sarana pemrograman Arduino. Dan di akhir video kita akan memberikan contoh bagaimana memprogram sebuah Arduino, dan kita membuat sebuah proyek sederhana menggunakan Arduino. Jangan kemana-kemana, ikuti terus videonya sampai habis. Oke, ketemu lagi di belajar Arduino dari awal. Di sini akan saya terangkan bekal apa saja yang kalian harus lakukan atau kalian harus miliki sebelum terjun atau betul-betul terjun di dunia Arduino atau pemrograman Arduino. Yang pertama adalah persiapan tentunya. Persiapan ini meliputi persiapan hardware dan persiapan software. Ya. Hardware, tentunya kalian harus sudah punya Arduino. Ya, yang pertama, Arduino bisa apa saja yang kalian sudah punya. Ada Arduino Uno yang terkenal itu, kemudian ada Arduino Micro, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega, dan seterusnya. Kalian bisa pilih salah satu. Jika kalian memang belum punya dan belum punya rekomendasi, saya rekomendasikan menggunakan Arduino Uno untuk belajar, karena di sana sudah sangat lengkap ya. Sudah ada lampu LED untuk menunjukkan apa ya, program-program sederhana nanti. Juga sudah ada interface yang dipakai buat pemrograman ya. Ada USB-nya, jadi sudah tidak perlu lagi kita butuh ya, interface untuk downloader ya. Kemudian yang berikutnya adalah power supply. Power supply ini sebenarnya opsional untuk percobaan-percobaan yang sederhana yang tidak membutuhkan arus besar. Kalian bisa langsung aja menggunakan power supply dari USB yang 5 volt ya. Tetapi kalau proyek kalian sudah melibatkan arus-arus besar, saya sarankan menggunakan power supply eksternal. Power supply yang digunakan untuk Arduino itu adalah 5 volt kalau kita aplikasikan di port USB, tetapi kalau diaplikasikannya ke konektor power supply disarankan kurang lebih 7,5 sampai 12 volt ya, normal atau tidak, ataupun dirusak atau tidak. Kemudian selain LED, kita harus mempersiapkan sensor-sensor ya. Sensor-sensor ini mulai dari sensor sederhana sampai sensor yang rumit ya, seperti sensor suhu, sensor jarak, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan dengan aktuator. Aktuator itu adalah device untuk apa ya istilahnya, mengaktualisasi program yang kita sudah buat.
Sebagai contoh, misalkan motor listrik ya, atau mungkin LCD display misalkan. Jadi aktuator itu adalah bentuk-bentuk output dari Arduino ya. Itu kurang lebih persiapan hardware. Dan yang tidak kalah penting adalah persiapan software. Jadi kalian harus punya software. Apa yang dibutuhkan softwarenya adalah namanya aplikasinya adalah Arduino IDE ya. Arduino IDE ini meliputi di dalamnya sudah ada teks editornya untuk menulis script. Kemudian di sana juga sudah ada fasilitas untuk mengcompile. Mengcompile itu adalah mengecek atau melakukan checking apakah program yang kita tulis itu sudah sesuai. Kemudian di sana juga ada fasilitas untuk mengupload program ya, atau mendownload program ya. Istilahnya memindah program yang kita tulis dari teks editor di Arduino IDE, kita pindahkan program ini ke dalam board Arduino. Kalian yang belum punya yang belum punya Arduino IDE, kalian bisa download di ini laman ini https://www.arduino.cc. Kita klik aja di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini, halaman Arduino.cc. Kalian bisa klik di software, download dan seterusnya. Di sini sudah ada versi-versi Arduino yang ada. Ini yang terakhir, ini yang saya buat pada saat video ini dibuat adalah yang terakhir adalah Arduino 1.8.13. Kalian bisa mendownload yang terakhir nanti juga di halaman ini kalau ada program yang atau ada revisi yang baru. Kemudian setelah di-download, kalian bisa langsung install ya. Ini sudah berhasil saya download. Nah ini saya sudah berhasil download, ini ada di sini. Ini punya saya, bukan yang terakhir tapi sudah bisa digunakan, yaitu Arduino tipe versi 1.8.4. Sudah oke lah ya. Kemudian kita installnya juga sederhana, tidak terlalu ribet sebenarnya menginstalnya. Ini oke, kita tinggal run next dan seterusnya, ngikutin aja. Nah setelah sudah selesai, kurang lebih tampilan Arduino IDE adalah seperti ini tampilannya. Oke, nanti lebih lanjut kita lihat di video-video yang lain ya, setelah kita membuat project-project nanti. Yang jelas di sini ada fasilitas untuk memverify, kemudian ada fasilitas untuk mengupload. Oke, itu persiapan awal ya. Kemudian tahapan apa lagi yang kita akan lakukan ketika kita mau belajar Arduino? Yaitu kita sudah melibatkan pemrograman. Nah, apa saja kita lakukan di dalam pemrograman? Yaitu membuat program dan mengcompile dan upload program. Di dalam membuat program, kita bisa memanfaatkan contoh-contoh yang sudah ada di aplikasi IDE, Arduino IDE. Jadi program contoh ini adalah program yang sudah include ketika kita menginstal aplikasi Arduino IDE. Ya, contohnya kita bisa klik di sini, klik file, kemudian di sini ada example. Di sini ada banyak contoh program yang ada. Kalian bisa coba dan cek satu-satu nanti. Saya akan contohkan aja di sini, saya mengambil dari example basic. Di sini ada Blink. Kita klik aja Blink. Di sini sudah ada contoh program yang kita tidak usah membuat. Kita bisa tinggal modif di sini. Program ini adalah program untuk menyalakan LED selama 1 detik on, ya, kemudian 1 detik off. Nah, ini adalah salah satu contoh dari program yang disediakan oleh Arduino IDE pada saat kita menginstal. Kemudian memprogram itu juga bisa kalian bisa mengambil script-script dari tutorial yang ada di internet. Banyak sekali kalian bisa lihat
yang kira-kira mirip dengan proyek kalian. Kemudian dilakukanlah modif ya. Kemudian tahapan di dalam membuat program itu juga kita bisa membuat program sendiri ya. Ini kalau sudah tingkat yang sudah expert, contohnya saya ini membuat program yang agak panjang seperti ini. Inilah program yang saya buat sendiri. Ya. Kalian akan bisa membuat ini ketika kalian sudah memahami masing-masing eh, masing-masing contoh program di sini. Ini ada contoh program tadi, kita cek satu-satu. Kemudian contoh program yang mana yang kita ambil yang sesuai dengan project yang kita buat. Oke, setelah kita membuat programnya atau menulis programnya, hal berikutnya di dalam memprogram ini kita melakukan compile ya. Compile ini adalah sebenarnya proses merubah dari skrip program yang bahasa manusia, kemudian dilakukan pengecekan secara sintak benar atau tidak. Jika sudah benar, maka dia akan melakukan mengkonversi program atau skrip dari bahasa manusia seperti yang kita buat dalam bahasa C ini. Bahasa C itu bahasa yang masih bisa bahasa medium lah ya. Bahasa C itu bisa dimengerti oleh manusia. Dikompil itu dirubah menjadi bahasa mesin, yaitu bahasa yang dimengerti oleh komputer, termasuk di dalamnya adalah mengecek apakah sintak yang kita buat atau format program yang kita buat itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka langsung kita lakukan mengupload program. Kita contohkan di sini, tadi kita sudah membuka atau membuat program dengan nama Blink. Kita bisa lakukan compile, kita klik tombol verify ini, atau kita bisa klik di ini sketch, kemudian verify dan compile. Ini di sini sudah ada buttonnya, tinggal kita klik saja di sini. Kita klik, kita lihat compiling dan sudah selesai mengcompile. Tidak lama sebenarnya, tergantung programnya banyak atau tidak. Setelah compile selesai, artinya di dalam proses merubah skrip program ini menjadi bahasa mesin atau bahasa yang dimengerti oleh komputer, maka kita bisa lakukan upload atau memindah program tadi yang sudah kita compile ke dalam board Arduino. Caranya adalah kita klik button ini, button upload ya. Sebelum kita klik button upload, jangan lupa kita setting dulu board yang kita punya apa, board Arduino-nya. Kita klik di board Arduino dan kita pilih Arduino apa yang kita gunakan. Di sini banyak sekali yang sudah ada. Dan berhubung kita menggunakan Arduino Uno, maka kita klik di Arduino Uno. Kita klik. Kemudian kita setting juga potnya, pot berapa di sini. Jadi Arduino Uno kita itu sudah dikonek ke komputer dan menempati pot berapa, kita tinggal pilih saja di sini. Hanya ada satu Arduino, kita klik. Kemudian kita klik tombol upload. Klik, kita tunggu sampai proses uploadingnya selesai. Oke, berarti di dalam proses memprogram kita sudah sampai pada, atau program kita sudah sampai di board Arduino. Langkah apa berikutnya yang kita lihat adalah melihat hasilnya. Melihat hasil, itu kita cek hasilnya sudah sesuai apa belum. Jika ternyata belum berhasil, maka atau belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka lakukanlah modifikasi. Dan seterusnya itu kita ulang sampai program kita nanti itu adalah sempurna. Begitu. Jadi persiapannya sudah, kemudian kita sudah lakukan memprogram. Kemudian apalagi sebelum kita terjun ke dunia per Arduinoan, maka kita harus bekali diri kita juga dengan pengetahuan tentang sensor dan aktuator. Apa itu sensor dan aktuator? Sensor itu adalah alat atau device yang merubah besaran-besaran alam. Apa itu besaran alam? Ya, contohnya adalah apa ya, suhu, ya, panas, jarak, kelembapan, arah angin, kemudian ada banyak sekali ya yang tergantung dengan proyek kita nanti menggunakan apa.
maka sensornya juga harus disesuaikan, yaitu kalau kita melihat suhu maka kita harus menggunakan sensor suhu. Nah, pengetahuan tentang sensor-sensor ini adalah penting karena Arduino ini tidak bisa berbuat banyak kalau memang dia tidak mendapatkan inputan dari luar. Kemudian kita juga harus belajar mengenai aktuator. Apa itu aktuator? Aktuator itu gampangannya adalah gampangnya alat-alat yang kita kontrol ya. Alat-alat yang kita kontrol atau device yang mengaktualisasi dari program yang sudah kita tulis di Arduino. Nah, sensor dan aktuator ini dia diproses atau mengikuti proses yang sudah kita tuliskan melalui program-program yang kita buat. Di dalam proses program tadi juga kita akan membuat flowchart, kemudian kita algoritma, kemudian kita menuliskan script dan seterusnya. Kita melakukan proses compile, kita melakukan upload dan sebagainya ya. Nah, setelah program kita tadi selesai atau sudah finish program kita bisa lakukan upload ke Arduino. Nah, tiga hal kesatuan ini harus kita pelajari secara sinkron ya, supaya kita menghasilkan project yang bagus. Baik, seperti itu. Jangan kemana-mana karena di video berikutnya kita akan mencoba mendemokan membuat program sederhana yang bisa menggambarkan bagaimana kita bekerja dengan Arduino. Sebelumnya kita connect dulu kabel USB-nya ke Arduino-nya, yaitu di konektornya USB. Ya, nanti di sini ada konektor USB dan di sini juga sudah tersedia lampu untuk blinkingnya. Nanti ada di sini lampunya. Kita connect dulu seperti ini. Oke. Kemudian kita colok ke USB komputer. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke program, ke script program, membuat script program. Kita akan membuat project sederhana yaitu LED blinking. Kita buka dulu aplikasi Arduino-nya. Dia akan loading. Sambil menunggu dia loading, silakan klik tombol like dan subscribe, juga lonceng untuk mendapatkan update-update video dari kami. Ini sudah terbuka aplikasinya. Kita mau mencoba membuat aplikasi baru yang sangat sederhana. Kita mulai dengan klik tombol example, kemudian basic, kemudian kita membuat template program yang baru. Di dalam program baru itu selalu ada sudah tertemplate dua subprogram, yaitu setup dan loop. Setup itu tempat kita menempatkan program-program setting ya, jadi setup ini hanya dieksekusi sekali di dalam sebuah program. Kemudian loop ini adalah tempat menaruh program-program yang dia akan berjalan terus berulang selama power di-on-kan. Kita bisa menuliskan di sini kita akan membuat LED blinking. Kita definisikan dulu, kita perkenalkan ada namanya program atau script atau instruksi pin mode. Ya, pin mode ini adalah kita mendefinisikan sebuah pin itu sebagai input atau output. Ya, 13 sebagai output. Perlu diketahui pin 13 ini adalah terhubung dengan LED embedded atau LED yang tersedia di board Arduino. Jadi ini sudah, kita tidak perlu lagi memasang LED karena sudah ada LED internalnya. Kemudian kita setelah di setting pin 13 sebagai output, kita membuat, saya perkenalkan lagi, ada satu instruksi yaitu digital write.
ini adalah membuat status sebuah pin menjadi high atau low. Kita definisikan pin 13 sebagai high. Oke. Artinya kita membuat pin 13 bertegangan 5 volt. Ini tentunya kalau kita aplikasikan ke LED menjadi nyala, kita kasih delay misalkan 1 detik. Digital wire 13 high, kita kasih delay 1 detik. Kemudian kita buat pin 13 ini sebagai rendah atau off. Jadi kita tulis lagi digital right, digital right 13 sebagai low. Kita kasih lagi delay 1 detik. Oke, sudah selesai kita membuat programnya. Kita verify dulu apakah ada kesalahan. Jika ternyata tidak ada kesalahan atau tidak ada error, maka kita lanjutkan dengan mengupload program ya. Jangan lupa kita setting dulu portnya adalah Arduino Uno, kemudian portnya adalah port di mana Arduino itu terdeteksi di PC. Kita lihat di sini sudah otomatis COM10. Kita klik dan kita lanjut ke upload. Selesai upload, kita lihat hasilnya. Dia akan berkedip pelan, 1 detik on dan 1 detik off. Kita juga bisa memodifikasi delay ini biar agak lebih cepat lagi. Kita ganti delaynya adalah 100 mili-detik, matinya juga 100 mili-detik, dan kita upload ulang. Uploading selesai dan kita lihat hasilnya, dia lebih cepat flashingnya. Oke, gampang kan? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, juga tanda lonceng, juga tinggalkan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.